Badan Anggaran, Banggar, DPRD Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapeda, Kota Depok, Jawa Barat Selasa 28 Mei 2024. Dalam rangkaian kunjungan kerja selama 3 hari tersebut, rombongan Badan Anggaran, Banggar, DPRD Tanggamus dipimpin Fahrudin Nugraha, anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus beserta anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus, dan diterima oleh Eneng Sugiyarti, Sekretaris Bapeda Kota Depok, Jawa Barat beserta jajarannya. Dalam keterangannya, Fahrudin Nugraha, anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus, mengatakan kunjungan kerja tersebut guna mempelajari kebijakan pemerintah Kota Depok, Jawa Barat dalam penyusunan APBD PTA 2024 dan RAPBD TA 2025 dalam masa transisi pergantian kepala daerah dan juga anggota DPRD. Dikarenakan anggota DPRD periode 2019 hingga 2024 berakhir di bulan Agustus 2024 mendatang. Anggota Dewan dari Partai PKS tersebut mengharapkan agar Badan Anggaran DPRD Tanggamus dapat memperoleh informasi yang dapat diterapkan di Tanggamus khususnya mengenai penyusunan APBD PTA 2024 dan RAPBD TA 2025 dalam masa transisi. Ada juga temuan kita diklarifikasi, makanya kami tidak, mohon maaf, tidak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua yang pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke Bapeda Kota Depok. Kalau di tempat kami Bapelitbang, Bapelitbang Kota Depok, Rasulullah Muhammad dan insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di umur nanti. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Bapeda Kota Depok, kemudian Pak Bustanul Arifin dari Kadin Koordinator Bapeda Kota Depok, serta rekan-rekan sekalian anggota DPRD Kabupaten Tanggamus serta rekan-rekan pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memulai pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kabupaten Tanggamus ini, Bu, ini terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang geografisnya adalah memanjang dari utara Sumatera sampai ke selatan Sumatera dan tepat di daerah pesisir barat Sumatera, dan di situ ada ada teluk yang paling terkenal, yaitu Teluk Semangka. Ada yang menyebut Teluk Semangko, ada yang Semaka, ada yang Semangka. Dan biasanya kalau orang-orang yang sering nonton berita musibah pasti akan kenal dengan Sesar Semangko. Di situlah letak Kabupaten Tanggamus. Kabupaten kami ini adalah pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilaksanakan dari tahun 1997 dan alhamdulillah saat ini sudah berapa belas tahun, dan tentunya ini usia yang sangat muda, belum ada apa-apanya dengan kabupaten-kabupaten lain yang memang sudah berkembang di Pulau Jawa, khususnya di kota di Jawa Barat dan di Depok. Daerah muda, gitu. Tapi kami punya potensi yang sangat besar sebenarnya. Kami punya wilayah yang ada pegunungan karena keterbatasan dana dan keterbatasan waktu dalam fase pemekaran sampai hari ini. Kemudian kami juga memiliki gunung Tanggamus yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Lampung, yang kenapa namanya Tanggamus ini sebutannya singkatannya tangga menuju surga. Konon orang-orang terdahulu menyebutnya itu berarti ada keindahan atau ada simbol tersendiri dari gunung Tanggamus itu. Tanggamas. Bapak Ibu Sekretaris, terkait dengan kunjungan, kenapa kami favorit sekali kunjungan ke Depok ini, karena memang pertama kota Depok ini dekat, sangat dekat sekali dengan Jakarta, dan kemudian ada satu lagi kelebihan kota Depok ini. Dari banyak kegiatan kunjungan kami yang paling jarang temuan itu di kota Depok.
Berarti ada tujuan kunjungan kami itu patut disyukuri. Paling kecil temuannya di Depok dibanding. Sementara itu, Eneng Sugiyarti, Sekretaris Bapeda Kota Depok, Jawa Barat mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. APBD disetujui pemerintah daerah, Pemda, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi pedoman Pemda dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Pemda mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pengajuan tersebut dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Pada tahap penyusunan ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD, selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun berikutnya. DPRD kemudian melakukan pembahasan rancangan yang diajukan Pemda tersebut. Dalam proses ini, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan. Pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Jika disetujui DPRD, maka rancangan APBD, RAPBD, akan ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Namun, jika tidak setuju, maka untuk membiayai pengeluaran setiap bulannya, Pemda dapat melaksanakan pengeluaran sebesar angka APBD sebelumnya. APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dituangkan dalam peraturan Gubernur, Wali Kota, Bupati. APBD yang disetujui oleh DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri resmi menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa dalam penyusunan APBD, yang meliputi hal berikut: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. Rencana Kerja Pemerintah, RKP, memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik. Perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target standar pelayanan minimal, SPM, dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Dan untuk penyusunan APBD PTA 2024 dan RAPBD TA 2025 dalam masa transisi harus segera disusun dikarenakan anggota DPRD periode 2019 hingga 2024 berakhir di bulan Agustus 2024 mendatang, dan sebelum mereka purna tugas APBDP sudah dijadikan raperda dan untuk RAPBD TA 2025 setelah anggota DPRD periode selanjutnya dilantik harus segera membentuk AKD dikarenakan RAPBD tersebut harus segera disahkan menjadi raperda.
sudah hadir juga ini dari BKD. Mungkin sekarang itu aja ya Pak, sharing aja ya, diskusi saja supaya lebih cepat, karena kalau kita terlalu lama mendengarkan paparan juga bosan. Tapi kalau dengan saya mah belum bosan kan Pak? Bosan. Nyampe sore nggak apa-apa kok. Ibu semuanya manis Bu. Nah, silakan Pak, kalau ada yang mau didiskusikan dari siapa dulu? Dari teman-teman dari Bapeda dan PKD juga yang kenalkan nama saya Edi Alismi dari fraksi Siapa Pak? Punten? Edi Alismi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Nah, pertama kami Pendek, jawabannya yang panjang biasa itu ya. Soal ujian juga kan begitu, soalnya mah pendek, jawabannya mah esai. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum dijawab oleh Pak Bu sama Pak Kemal, gimana sih tertib administrasi, karena Depok itu kan kecil temuan dari BPKS. Alhamdulillah Pak, tahun ini kita mendapatkan WTP yang ke-13 secara berturut-turut 2011 sampai sekarang tahun 2024 berarti WTP yang ke-13 ya. Bagaimana penganggaran 2025-nya bagaimana? Kalau saya sedikit ini menjelaskan dulu visi dan misi Kota Depok, Pak Agus, Pak Kemal ya. Baru nanti kita masuk ke jadwal penganggaran ya, perencanaan, baru nanti silakan. Saya secara umum dulu Pak, supaya lebih mengenal Kota Depok, karena kalau tidak kenal maka bukan Pak, saya beda lagi. Kalau tidak kenal maka tidak bisa taruh. luar biasa. Taruh ya. Supaya lebih mengenal Kota Depok, saya jelaskan sedikit visi Kota Depok ya. Sejahtera, visinya itu kami supaya lebih ingat, biasanya kalau mensosialisasikan kepada masyarakat itu dengan memakai gerakan Pak. Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Jadi lebih ingat Pak, Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Sementara misinya ada 5. Pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif. Itu yang kedua, misi yang kedua. Kemudian yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, berbasis kebinekaan dan ketahanan keluarga. Kemudian yang kelima, mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman. Kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman. Gitu ya, itu misi Kota Depok. Kemudian kita juga mempunyai program unggulan Pak. Program unggulan dan yang dijadikan inovasi ya, sebagai janji wali kota dan wakil wali kota terpilih ada 10 program unggulan. Yang pertama, dana 5 miliar per kelurahan. Jadi satu kelurahan itu dana 5 miliar. 2,5 miliarnya dikelola oleh kelurahan, 2,5 miliarnya dikelola oleh kecamatan atau perangkat daerah yang memang tusinya ada di perangkat daerah. Kemudian insentif RT RW dan LPM, 5.000 pengusaha atau startup baru dan 1.000 perempuan pengusaha, itu yang ketiga janji wali kotanya. Kemudian pusat olahraga dan UMKM tiap kecamatan, insentif honorer dan guru swasta, wifi gratis untuk masyarakat, alun-alun di taman hutan kota di wilayah barat. Kita sudah punya alun-alun di wilayah timur, sekarang mau dibangun di wilayah barat, mohon maaf, tahun 2025 di daerah Sawangan Banjarsari. Sawangan Banjarsari DC. Kemudian posyandu dan posbindu per RW, insentif pembimbing rohani. Kita ada insentif bimroh pembimbing rohani baik dari agama Islam, Kristen dan lain-lainnya. Jadi setiap tahun itu hampir 1.500 ya, sampai 2.000 bimroh yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, sekolah madrasah negeri per kecamatan. Jadi ada 10 program unggulan yang menjadikan inovasi dari janji wali kota, program inovasi, program unggulan. Ya, realisasinya sudah mau berakhir di tahun 2025. Itu jalan semua ya Bu? Jalan semua, alhamdulillah. Jalan semua, dan sekarang tahun terakhir ya. Tahun terakhir 2024 dan 2025 nanti. Maju juga tadi. Kemudian amanat dari peraturan yang lain juga, SDGs kami
kami ajukan juga di dalam belanja kami, kemudian usulan janji wali kota yang disampaikan tadi di Sekban, kemudian ada juga pokir ya Bapak Ibu, ada yang disampaikan dalam KPD. Nah di kami tahun 2025 ini kami rencanakan jadwal provinsi ditetapkan baru bisa KPD dan sebagainya. Jadi di tahun ini kami mengerjakan banyak dokumen perencanaan ya Pak Ibu ya. Itu KPD tahun 2025, perubahan KPD tahun 2024, kemudian ada rekomendasi RPJPD, kemudian kami akan menyusun juga rancangan undang-undang praktik RPJMD. Nah terkait dengan perubahan mungkin kami Pak Kemal dari tadi juga sudah berkoordinasi ke kami gitu kan terkait dengan anggota baru kan itu berakhir di Agustus sudah berakhir ya Bapak Ibu ya, dan September sudah mulai aktif dan pengalaman 5 tahunan si Pak Kemal itu ada sekitar 1 bulanan membentuk alat kelengkapan DPR itu kan. Jadi kalau sebulan berarti Oktober baru masuk. Sementara batas akhir pembahasan dengan perubahan itu di bulan Oktober ya, batas akhir. Nah September ya, September. Nah, jadi kami melaksanakan pembahasan itu di awal di Agustus berarti Pak Kemal ya. Sebelum kemudian baru kami bisa menetapkan KPD. Jadi masih dalam pembahasan kami nih internal apakah mau dibahas di bulan Agustus atau seperti apa. Mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Pak Kemal mungkin bisa disampaikan dengan ini. Sebagai sharing aja. Terkait dengan penyusunan APBD, kami tetap teguh pada prinsip bahwa penyusunan RKPD penyusunan APBD berpedoman pada RKPD. Jadi kami tidak nambah atau mengurangi sedikit pun apa penyusunan APBD. Jadi perbedaannya hanya apa beda RKPD dengan APBD itu hanya di pembahasan aja. Tidak ada hal-hal di luar pembahasan. Itu yang kami pegang dulu. Kenapa? Karena RKPD itu ditetapkan dengan ketika ditetapkan dengan peraturan kota, kita kan tidak bisa berubah begitu saja. Maka perubahannya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, RKPD KUA PPAS sebelum APBD kan KUA PPAS dulu. KUA PPAS itu adalah sama dengan RKPD. Dari tahun ke tahun kami selalu begitu. Jadi kalau dicari angkanya pasti sama dengan RKPD. Kegiatannya, judulnya, semuanya sama. Itu yang kita pegang terkait dengan penyusunan APBD. Baru setelah ada pembahasan dewan, di situ ada masukan dan lain sebagainya. Kemudian disepakati masukannya apa saja, itu menjadi KUA akhir. Begitu pula di proses APBD. Di proses APBD perubahannya pada saat pembahasan. Terkait dengan jadwal, sekarang kan tahun terakhir DPRD periode sebelumnya dilantiknya itu kalau nggak salah tanggal 3 September ya yang baru. Jadi kami berencana dengan Pak Bustami walaupun belum sepakat bahwa penyusunan KUA, PPAS dan APBD perubahan itu didahulukan. APBD dan kali seperti itu. Itu yang akan kita hukum, tapi Pak Busano sih pinginnya belakang-belakangan. Tapi risikonya kalau misal tidak disusun RKPD bulan Juni, risikonya tidak ada perubahan. Nah, itu pasti. Tapi ketika tidak ada perubahan, nggak bisa disalahkan bidang anggaran atau BKD. Jadi titik kritisnya di jadwal. Kapan dibahas? Kalau itu lewat, maka tidak ada perubahan. Ya, mungkin itu. Dari BKD menarik dari yang disampaikan tadi setelah perubahan yang ada di BKD ini.
eh, keinginan daripada pemerintah pusat sebetulnya itu, Pak, bahwa sinkronisasi dan harmonisasi ya terkait seluruh program, baik program pemerintah pusat turunnya langsung pemerintah daerah. Tadi yang disampaikan Ibu tadi terkait dengan 5 miliar per desa. Menarik sekali, kelurahan, menarik sekali. Sementara kita tahu bahwa program pusat itu 1 miliar per desa. Nah ini yang mendasari ini program ini termasuk pembiayaannya. Nah ini bersumber dari mana dan mungkin apakah ini memang program unggulan daripada wali kota Depok? Mungkin itu Bu, dasarnya apa gitu, sehingga sumber anggaran itu bisa ada gitu. Ini kan yang memang di luar dari semua. DPRD itu kan punya advocate, adalah kalau di kami kan per dapil bisa jadi per kecamatan atau per pekon. Di luar itu alokasi itu di luar untuk pokir juga. Berarti kalau memang di luar untuk pokir luar biasa itu di tiap kelurahan itu ininya apalagi dengan wilayah yang kecil. Ini saya membayangkan bahwa luar biasa kan terkait dengan ininya dampak pembangunannya itu sangat ini. Itu mungkin nyambung. Luar biasa. 1 miliar. Yang kedua ada undang-undang atau PP terkait dengan kecamatan. Di dalam PP transfer DAK. Jadi ketemunya di kita 5 miliar. Jadi dari situ hitungannya. Nah, 5 miliar itu dibagi 2. Yang dikerjakan OPD 2,5 miliar, yang dikerjakan kelurahan 2,5. Kenapa enggak semuanya? Kita lihat kemampuan dari personel kelurahan itu sendiri. Ya, jadi kita memotret kemampuannya hanya 2 sampai 2,5 miliar. Jadi seperti itu. Nah polanya swakelola. Kegiatannya apa saja? Kita ngikuti Permendagri terkait dengan kelurahan, bahwa kegiatannya prasarana kelurahan dan pemberdayaan, hanya 2 yang diberikan. Nah, itulah yang kita kelola saat ini. Dan Pak Kemal itu PP tentang kecamatan ya 5% dari APBD dikurangi deh itu sekitar ya 5 miliaran ya, itu per kelurahan dikelola oleh kelurahan. Jadi itu dasar kita Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan menu kegiatannya yang di kelurahan itu ada pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberdayaan ekonomi juga ya UMKM, kemudian infrastruktur jalan lingkungan drainase, kemudian ada juga sumur resapan seperti tank, itu ada dalam menu. Jadi menunya ada di Permendagri 130 Pak, 130 itu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan prasarana kelurahan, pembangunan prasarana kelurahan. Kemudian terkait dengan menu kegiatan itu kami atur sendiri Pak, ada jadwal putusan wali kotanya, setiap tahun kami susun dan itu langsung menjadi bahan musrembang di kelurahan ya. Jadi kegiatan yang di kelurahan itu memang harus wajib dimusrembangkan. Jadi biar aspirasi dari masyarakat bisa ditampung ya, dengan lokasi mana saja yang akan dibangun. Jadi kita pendekatan partisipatif dan konten apa ya. Kemudian terkait pokir kan dikelola dalam ICPD juga Bapak Ibu ya. Mungkin berbeda-beda besarannya ya, tapi kami berdasarkan jabatan apa ya, ketua, anggota biasa, DPD itu beda-beda porsinya. Dan itu kami untuk pokir ini kami juga berkoordinasi dengan ini ya, Satuan dan Banggar juga. Ketua Bamus itu mengadakan pertemuan di awal-awal kami. Dan pokir itu ada 2 Pak ya, itu yang sifatnya berkomisi ya, komisi ada perorangan ya, perorangan sama aja ya seperti tentang kamus ya. Sebelum dipusatkan di Diskominfo memang agak repot untuk media itu. Hampir ke setiap dinas datang argumentan ya, datang ke dinas-dinas, sehingga dinas-dinas juga agak
kewalahan juga tuh. Jadi ilmunya begini Pak, ilmunya untuk media itu dipusatkan di satu dinas, yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kalau bidang bukan Aptika, lagi kan di Dinas Kominfo itu ada 3 bidang, bidang persadian, bidang Aptika untuk aplikasinya, satu lagi yang untuk media, kepala bidangnya Pak Aprai, Pak Agus. Nah jadi mulai dari tahun berapa ya waktu itu Pak, jadi nggak ke dinas, nggak ke dewan, nggak ke BK. Staf ahli, tapi dianggap hangus. Kok dianggap hangus? Saya nggak tahu. Dianggap hangus. Saya nggak paham kalau Nangis mereka. Tahun lalu ya. Yang enggak yang ini, yang berapa bulan, yang 4 bulan ini. 4 bulan Kan kemarin. sudah dianggarkan, sudah kontrak, Sudah dianggarkan. sudah kontrak kan? Ya, Dia harus dibayar. Mau minta lagi ini nggak ada lagi. Berarti Pak bagus, diskusinya aktif. Alam udah. Cocok ya. Ya. Ya sebenarnya kalau anggota dewan ini memang nggak bisa dikasih di sumpah untuk ngomong. Jadi wajar saja diskusinya berkembang. Kadang-kadang permasalahan di ini ke bawah juga sedikit. Mohon maaf apabila ada kesalahan tingkah laku kami selama jalannya pertemuan ini, dan sekali lagi terima kasih atas sambutan, atas penempatan dan atas sharing-sharing informasinya terkait dengan penganggaran di Kota Depok. Selanjutnya untuk menutupnya saya persilakan untuk Ibu. Alhamdulillah ya, dijadwalkan 10 menit ternyata diskusinya aktif, berarti hampir 1 jam tidak terasa ya Pak. Kalau tidak di-stop masih semuanya masih mau bertanya, tapi katanya jawabannya nanti aja dipending Pak untuk kunjungan kerja berikutnya. Kunjungan kerja berikutnya kalau enggak nanti kami diundang ya Pak Kemal bersama Kabupaten Tanggamus Depok diundang untuk berkunjung ke sana. Gitu. Oh gitu. Ikan hiu ya. Lupa. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada penerimaan kami yang kurang tepat atau kurang pas, karena saya juga mengimbangi. Kalau menerima kunjungan kerja DPRD kalau dibawa serius itu nanti pusing. Karena di kantor juga pusing, jadi saya menerimanya serius tapi santai. Ya. Nggak boleh. KTR Pak, kantor itu berarti kawasan tanpa rokok, jadi tidak boleh. Kami ada timnya dan ada pengawasan juga, karena ini perkantoran salah satu kawasan KTR. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan pantun. Sore hari makan kuaci-nya bersama Ibu Asih. Dicukupkan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu kata Pak Bus ya, Bapak dan Ibu dan DPRD Kabupaten Tanggamus, saya memberikan satu kata untuk DPRD Kabupaten Tanggamus. Let's go. Let's go. L-nya itu loyalitas, E-nya itu efektif dan efisien dalam bekerja, kemudian T-nya tekun dan teliti, S-nya sinergi dan semangat, G-nya giat, dan O-nya optimis. Keren. Ya, jadi DPRD ya dalam kunjungan kerjanya tidak hanya secara administrasi saja dirapikan gitu kan, minta visum misalnya kemudian dipoto, tapi betul-betul kunjungan kerjanya itu menggali ilmu dengan diskusinya yang aktif, betul-betul pertanyaannya juga menggali ilmu-ilmu yang bisa mudah-mudahan diterapkan nanti di Kabupaten Tanggamus. Mungkin itu dari kami. Bapeda Kota Depok. 3, 2, 1, Memparu. Tanggamus. 3, 2, 1. Oke.